Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semuanya yang sedang menonton video saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sakti Adi Gumilang Franianto, absen 49 dengan NIM 241091121200034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai survei anatomi atau anatomi permukaan yang telah diajarkan oleh dosen pengampu saya pada minggu lalu, Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari anatomi permukaan sendiri. Jadi, anatomi permukaan adalah ilmu yang mempelajari fitur eksternal tubuh, baik yang dapat dilihat maupun yang dapat diraba. Anatomi permukaan juga dikenal sebagai anatomi visual atau anatomi superficial. Lalu, fungsi dari kita mempelajari anatomi permukaan itu apa sih? Jadi, anatomi permukaan ini tuh penting dalam pemeriksaan fisik ya, seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selain itu juga, anatomi permukaan berfungsi sebagai penanda eksternal yang dapat diraba untuk membantu mengidentifikasi struktur anatomi yang berada di bawahnya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada posisi anatomis. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai posisi anatomis ini. Jadi posisi anatomis ini adalah hal yang cukup umum ketika kita mempelajari anatomi ya. Jadi posisi anatomi adalah posisi tubuh manusia yang konsisten dan digunakan sebagai referensi untuk menggambarkan anatomi tubuh. Nah, di sini ada ciri-cirinya yaitu tubuhnya berdiri tegak seperti yang ada di gambar, terus menghadap ke depan, terus kakinya sejajar dan menyatu seperti ini. Lengannya menggantung di kedua sisi tubuh, ini dan ini. Telapak tangan menghadap ke depan, kepala menghadap ke depan, mata terbuka dan melihat langsung ke depan, dan mulut yang tertutup. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sumbu dan bidang. Pertama, saya akan menjelaskan sumbu. Nah, sumbu itu dibagi menjadi tiga. Sumbu sagital, yaitu yang warna biru ini, yang terletak tegak lurus terhadap sumbu transversal dan longitudinal. Jadi tegak lurus antara yang warna kuning ini dan yang warna pink ini. Terus yang kedua itu sumbu transversal yang warna kuning ini yang ada di tengah gambarnya, yang terletak tegak lurus terhadap sumbu longitudinal dan sumbu sagital. Terus yang ketiga itu sumbu longitudinal atau sumbu vertikal yang warna pink ini, yang terletak tegak lurus terhadap sumbu sagital dan sumbu transversal. Oke, terus setelah sumbu ada yang namanya bidang ya. Terus bidang ini sama seperti sumbu tadi. Jadi ada tiga juga. Yang pertama itu ada bidang sagital atau bidang median, yaitu bidang simetri yang membagi tubuh menjadi dua belahan yang sama, yang warna biru tadi yang sama. Yang ini gambar paling kiri. Terus ada bidang transversal sama aja yang bidang Bidang yang warna kuning ini, bidang yang memotong tubuh tegak lurus, dan yang terakhir itu bidang frontal yang warna pink ini, yang sejajar dengan dahi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh. Jadi, bagian-bagian tubuh manusia itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu ada kepala, kaput. Yang ini, guys. Bentar ya, aku highlight. Ini nih, kepala, kaput. Terus ada leher atau kolum. Terus ada torso. Torso ini atau trunkus ini dibagi menjadi tiga ya guys. Jadi ada toraks, ada abdomen atau perut, terus ada panggul juga atau pelvis. Oke. Oh, terus selanjutnya ada juga punggung dorsum, cuman gambarnya tidak ditampilkan di sini. Jadi ini tuh posisi posteriornya, anteriornya. Terus punggung ini dorsum itu posisi posterior yang dimana tubuh itu berbalik ke belakang itu. Terus yang ini tuh ada setelah itu ada yang namanya ekstremitas atas atau membrum superius dan bawah yaitu membrum inferius. Nah, ekstremitas atas ini dibagi menjadi lengan atas yaitu brachium, terus ada lengan bawah yaitu antebrachium, lalu ada tangan atau manus. Nah, yang tadi itu membrum inferius ini terbagi menjadi tiga juga, yaitu femur, terus ada crus, yaitu tungkai bawah, dan kaki, yaitu pes. Ya, lanjut. Terus, di sini saya akan menjelaskan juga
rangka dan jenis tulang. Nah, rangka dan jenis tulang ini ada banyak jenisnya ya. Terus yang pertama itu dari sini ada yang namanya tulang panjang atau ossa longa. Nah, tulang panjang ini bentuknya panjang dan biasanya lebih panjang daripada lebarnya. Contohnya tuh tulang paha. Nah, ini nih, tulang paha yang tadi tulang femur, tulang lengan atas yang ini humerus. Terus ada tulang kering atau tibia, yang ini yang depan, yang biasanya sakit kalau kepentok meja. Terus ada juga tulang tulang pendek, short bones, ossa brevia, yang berbentuk pendek dan hampir sama panjang dan lebarnya. Contohnya tuh tulang pergelangan tangan, yaitu karpal ini. Terus dan tulang pergelangan kaki, tarsal. Terus ada juga tulang pipi. Tulang pipi itu osa plana, berbentuknya tuh pipih dan tipis, berfungsi untuk melindungi organ tubuh dan menjadi tempat melekatnya otot. Contohnya tuh tulang tengkorak, tulang belikat, scapula yang ini nih. Tulang tengkorak dan tulang dada sternum yang ini. Tidak bisa diperbesar, tapi bagian tengah ini yang bentuknya seperti belati. Nah, yang keempat itu ada tulang berisi udara, osa pneumatika, yaitu tulang yang memiliki rongga berisi udara di dalamnya yang membantu mengurangi berat tulang tanpa mengorbankan kekuatannya. Biasanya ditemukan di area kepala dan berfungsi untuk meringankan beban serta membantu resonansi suara. Contohnya tuh tulang sinus yang di wajah seperti tulang maksila, rang atas yang ini maksila yang ada di atas gigi kita yang di bawah hidung, di bawah nasal, terus dan tulang frontal yaitu dahi. Nah, selanjutnya ada juga tulang tak beraturan ya. Tulang tak beraturan ini memiliki bentuk tidak beraturan dan kompleks, tidak termasuk dalam kategori panjang, pendek, ataupun pipih. Jadi contohnya tuh tulang belakang. Tulang belakang tuh yang ini, tulang belakang kita. Vertebrae dan tulang punggung. Panggul, maaf. Tulang panggul yaitu pelvis yang ini. Terus yang selanjutnya itu yang keenam, sesamoid. Tulang sesamoid, osa sesamoida, tulang-tulang yang menempel di tendon. Nah, jadi tulang sesamoid ini tuh ada di tendon dan membantu mengurangi gesekan serta menambah kekuatan tendon. Contohnya tuh tulang tulang tempurung lutut atau patella. Nah, ini tulang patella yang biasanya kalau dipegang di lutut tuh ada kerasa gitu. Namanya itu patella. Nah, yang terakhir itu yang ketujuh tulang trilang aksesori yaitu osa aksesoria, tulang aksesoris. Jadi tidak sering ditemukan pada semua rangka manusia. Jadi tulang aksesoris ini tuh tulang tambahan yang terbentuk akibat perkembangan tulang yang tidak sempurna atau fragmentasi selama perkembangan. Tulang ini tidak ada pada semua orang. Jadi contohnya tuh tulang wormian sutural yang sering ditemukan di jahitan tengkorak serta tulang kecil di pergelangan tangan atau kaki. Ini di gambar ini mungkin tidak ada ya, karena kan adanya harus ada anatomi kraniumnya lagi biar terlihat lebih jelas. Tapi pokoknya tulang trilang aksesori ini ada di bagian kepala ya guys. Oke, selanjutnya jenis-jenis sendi. Jadi sendi ini singkat aja. Yang A itu sendi Excel, seperti yang sudah kita pelajari dulu pas SMA. Sendi Excel itu sendi uniaksial memiliki fleksi dan ekstensi. Jadi bisa menggerakkan bagian tangan kita. Terus sendi konoid, sendi uniaksial yang memungkinkan yang namanya pergerakan rotasi. Contohnya itu yang B, yang B itu yang ini ya. Terus sendi ungkit, yaitu sendi articulatio trochoidea, sendi uniaksial memungkinkan pergerakan rotasi ini. Yang ini, terus sendi kondilar articulatio ovoidea, yaitu sendi bilaksial memungkinkan fleksi, ekstensi, aduksi, dan gerakan rotasi terbatas. Yang ini yang B. Terus sendi plana itu sendi yang bisa memungkinkan fleksi, ekstensi, aduksi, dan gerakan rotasi terbatas. Ini contohnya yang E. Terus yang F itu sendi bulat atau sendi bola dan soket yang bentuknya kayak bola ini, yang berfungsi untuk memungkinkan fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, dan gerakan rotasi. Terus yang G ini sendi datar, articulatio plana, sendi yang memungkinkan
pergerakan menggelincir sederhana dengan arah-arah yang berbeda, yang G ini ya. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis otot. Nah, di sini tuh jenis-jenis otot ada ada single headed yang A ini, terus ada yang two headed yang B. Jadi ada dua. Bedanya kan yang single ini cuma satu cabangnya dan yang B ini ada dua. Jadi dibilangnya two headed. Terus yang C ini ada two lobe, dua perut. Jadi ada dua, yang atas sama yang bawah ini. Terus ada yang multi lobe. Ini bentuknya tuh pipih. Terus ada yang namanya multilobe atau muscle divided, dibagi oleh tendon intermediate yang E ini. Terus yang semi-pennate muscle yang F, dan yang G itu multi-pennate muscle. Jadi bentuknya tuh kayak pena. Tapi kalau yang F ini semi-pennate, jadi cuman satu aja. Terus yang multi-pennate ini dua. Oke. Lanjut, ini ada organ. Ini sebenarnya juga aku jelasinnya simpel-simpel aja, sederhana aja. Jadi ini ada glandula thyroida, terus ada trakea, terus esophagus atau kerongkongan tempat makanan masuk sebelumnya nanti masuk ke lambung. Terus pulmo ini paru-paru, terus ada core, ada diafragma, ada hepar hati, gaster, atau yang biasanya kita sebut lambung, spleen, terus pankreas, terus ada duodenum, jejunum, ren, kolon, ileum, terus appendix vermiformis, terus ada yang terakhir rectum. Oke, lanjut. Ini kita masuk lagi ke bagian kaput dan kolum, yaitu bagian kepala dan leher. Di sini banyak, cuman saya akan menjelaskan yang bagian kanan biar cepet aja. Yang jadi bagian kaput ini, kepala, terdiri dari rambut. Nah, rambut ini berfungsi untuk yang namanya mengalirkan keringat manusia. Jadi ini rambut itu terbentuk dari zat yang namanya keratin dan biasanya ada kepala. Terus biasanya tumbuh juga di bagian regio oralis yang di atas bibir ini, terus ada di bagian regio mentalis kalau misalkan laki-laki, terus ada juga di kemaluan. Nah, oke, jadi di bagian-bagian ini ada regio frontalis, terus ada regio temporalis, terus ada regio orbitalis, yaitu bagian mata, terus regio infraorbitalis yang ini di bawah mata, terus ada zygomatica, terus ada regio oralis, regio buccalis yang ini, terus ada regio cervicalis anterior, terus ada juga regio mentalis yang depan ini. Terus ada regio nasalis yaitu hidung, dan regio temporalis yang ada di samping dahi kita. Nah, kalau ini dilihat dari samping itu lebih jelas. Jadi ada regio parietalis, regio temporalis, regio occipitalis, regio par parodonteomastarica, regio stermiodomastoidea, regio cervicalis posterior, regio cervicalis tetaralis, terus regio deltoidea, terus fossa minor, terus ada regio cervicalis anterior, terus ada regio mentalis. Ini yang tadi saya sebutkan di depan, dan lebih jelasnya ada di kanan ini. Ya, lanjut. Ini trunkus yang tadi saya jelaskan, yaitu bagian torso ya. Jadi bagian torso itu tadi di penjelasan saya ada dada, toraks ini, terus ada perut, abdomen, terus ada panggul, pelvis. Nah, di sini tuh dibagi beberapa regio. Kalau yang di anteriornya atau bagian depannya ini ada regio cervicalis anterior, ada regio cervicalis lateralis, trigonum clavipectorale, regio prestamelis, regio pectoralis yang ini dada, terus regio inframamaria yang di bawah sini, terus ada regio epigastrika ini, terus ada regio hipokondriaka, terus ada regio umbilicalis yang ini, terus regio abdominalis lateralis yang sebelah sini, terus regio inguinalis yang ini, terus ada regio
urogenetalis yang ini, terus regio pubica, regio manus, regio antebrachial, antebrachial anterior, posterior, terus anterior itu karena di depan, terus posterior ini yang bagian belakangnya ya. Terus regio cubitalis anterior yaitu fossa cubitalis yang ini, regio mammaria itu yang ini, regio axillaris, regio deltoidea dan regio stermocleidomastoidea yang tadi ini. Oke, jadi ini lanjut ke bagian posteriornya ada linea mediana posterior yang ini, linea prefab, maaf, paravertebralis yang ini, linea scapularis ini, linea axillaris posterior, lalu ada linea mediana posterior yang tengah ini, terus ada juga regio scapularis, regio deltoida yang ini dekat bahu, regio vertebralis yang tadi ini, regio infrascapularis, regio tumbalis, terus ada regio sacralis, terus regio glutealis yang ini. Oke, lanjut setelah uh, trunkus tadi, biar lebih jelasnya regio abdomen itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada dua jenis cara pembagiannya. Yang pertama itu ada pembagian 4 kuadran yang sebelah sebelah kanan ini, yang B. Nah, jadi ada yang namanya kuadran atas atau RUQ, right upper quadrant, yang dimana isinya tuh ada hati, terus ada kantong empedu, ada sebagian dari lambung, duodenum, pankreas, ginjal kanan, dan sebagian kolon. Terus kalau ini yang LUQ, left left upper kuadran yang berisi hati, lobus kiri, limpa, sebagian dari lambung, pankreas, ginjal kiri, dan sebagian kolon. Terus yang right lower quadrant ini berisi cecum, appendix, bagian dari kolon ascendens, ovarium kanan, dan tuba fallopi bila pada wanita yaitu serta ureter yang ada di sebelah kanan. Lalu ada yang terakhir itu kuadran kuadran left lower quadrant LLQ, kuadran kiri bawah berisi kolon descendens, kolon sigmoid, ovarium kiri, dan tuba fallopi yang biasanya ada pada wanita, serta ureter kiri. Terus dari kuadran 4 ini ada juga pembagian 6 kuadran. Yang itu yang pertama tuh ada regio hipokondrium kanan, yang ini right hypochondriac region kalau bahasa Inggrisnya. Nah, itu tuh di bawah iga kanan letaknya dan berisi hati, kantong empedu, dan sebagian kolon ascendens. Terus ada regio epigastrium yang ini yang tengah atas itu terletak di tengah tepat di bawah tulang dada. Jadi benar ya ini berisi lambung, sebagian hati, dan pankreas. Terus yang ketiga itu ada regio hipokondrium kiri atau left hypochondriac region di bawah iga kiri berisi limpa, sebagian lambung, dan sebagian kolon descendens. Terus ada regio lumbal kanan yang ini di sebelah kanan umbilikus berisi sebagian kolon ascendens dan ginjal kanan. Terus ada regio umbilikal yang ini di sekitar umbilikus berisi usus halus dan bagian dari kolon transversum. Terus ada regio lumbar kiri. Ups, maaf, terbalik. Jadi yang ini harusnya left lumbar region itu yang ini yang saya jelasin sekarang. Yang di sebelah kiri umbilikus berisi sebagian kolon descendens dan yang ini right lumbar region, maaf. Right regio lumbal kanan. Jadi ini di sebelah kanan umbilikus berisi sebagian kolon ascendens dan ginjal kanan. Oke, lanjut. Nah, ini membran superius atau tadi yang saya jelaskan tuh yang di awal bagian-bagian tubuh kan ada uh, membran superius atau yang biasanya disebut ekstremitas atas. Jadi ekstremitas atas tuh alat gerak atas ya, teman-teman. Nah, ekstremitas atas ini ada dua, jadi dibagi jadi uh, posteriornya, terus ada anteriornya, bagian depannya sama bagian belakangnya. Nah, uh, jadi di sini tuh ada regio deltoida, endothelius, pica axillaris anterior, regio axillaris fossa,
M triceps brachii, biceps brachii, brachium regio brachii anterior, M brachialis, epicondylus medialis yang ini, anterior regio antebrachii anterior yang ini, hipotermar ini, terus ada digitus minimus, digitus annularis, digitus medius index, pollex dan tenar, lalu ada polma juga. Nah, terus ini bagian posteriornya ada sama seperti tadi, jadi mungkin tidak usah dijelaskan. Bedanya itu ada olecranon yang ini ya guys, yang seperti tonjolan yang ada di ujung tangan ini. Nah, selanjutnya saya lanjut aja biar cepat. Di sini ada membrum inferius. Nah, membrum inferius sama aja kayak tadi. Jadi dibagi menjadi posterior sama anterior. Ini posteriornya, ini anterior. Maaf, ini posteriornya, di sini anteriornya. Ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Jadi sama aja membrum inferius itu atau ekstremitas bawah itu adalah alat gerak tubuh manusia bagian bawah. Jadi ada kaki ya. Terus ini mungkin saya jelaskan sedikit aja. Ada sulcus analis, terus ada trochanter major, terus ada caput fibulae, terus malleus lateralis fibula, malleus medialis tibia. Terus kalau anteriornya ada spina inferior, anterior superior, transfer major yang ini, terus ada patella, terus ada trubesitas tibiae, regio crucis anterior, terus margo anterior tibia yang ini, malleolus lateralis fibula, terus malleolus medialis tibia. Sisanya ini digiti, halus, dan lantai itu bagian kaki. Oke, thank you. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.